Halo Sobat Semanti, kembali lagi di Semanti Podcast. Bersama aku Antoni dan aku Ersa. Halo. Jadi akhirnya nih kita ketemu lagi nih di Semanti Podcast. Ya, tentu banget. Yang tentunya kita akan membahas dan mengulik cerita-cerita yang bisa memotivasi Sobat Semanti semuanya dan juga teman-teman. Ya, dan untuk membangkitkan semangat untuk menggapai masa depan pastinya. Oke, kita sebentar lagi kita jangan siapa sih nih bintang tamu kita kali ini? Kira-kira siapa lagi ya? Siapa? Di episode kali ini? Oke, jadi kali ini kita akan kedatangan bintang tamu alumni lagi nih, alumni dari Semanti. Waduh, coba tebak. Tahun berapa tuh? Tahun berapa tahun? Coba tebak. Mungkin nggak jauh-jauh 2021 lah ya. Salah, itu coba tebak lagi. Tahun 2002 mungkin. Jadi kali ini kita akan kedatangan alumni dari Semanti nih tahun 2000. Wow, lama ya. Iya, kita belum lahir ini. Oke, langsung saja kita sambut Mas Doni. Mas Doni, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah bisa hadir di sini di podcast Semanti yang tercinta. Iya, benar banget. Semoga banyak viewernya dan banyak subscribernya. Amin. Oke, Mas Doni ini tinggalnya di mana sih? Saya tinggalnya di Desa Ngulun, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Ya, dekat Semanti ya, juga. Teman-teman pasti juga udah 1 kilometer asing. mungkin nyampe. Nggak jauh-jauh dari Semanti. Nggak jauh itu. Terus sekarang lagi. Iya, Mas Doni ini sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukannya saya pedagang ayam. Jadi pedagang ayam, tapi ayam yang sudah matang. Jadi ada ayam lodo, ayam panggang, ayam ingkung, ayam goreng, rica mentok, sama ikan peasap. Lah ini salah satu yang tidak ada di menu warung yang lain, mungkin ikan peasap. Karena ikan peasap ini dari wilayah Trenggalek. Jadi kita harus mendatangkan dari Trenggalek dan itu kadang susah kalau laut lagi pasang gitu. Para nelayan nggak akan ke laut. Iya, benar. Jadi pas lagi laut surut, itu nanti baru ada hasil panen gitu. Berarti itu gebrakan baru ya untuk daerah sekitaran sini. Iya, di daerah Mungkin gebrakan baru. Jadi kita pertama kali menu kita hanya ayam lodo, Mas. Iya. Jadi hanya ayam lodo saja, dan itu saya mulai tahun 2018. Jadi ya hampir masuk tahun ke-6 ini. Iya, benar. 5 Desember 2018. Sebenarnya sebelum 5 Desember itu kita sudah jualan, cuma pasnya kita seremonial launchingnya itu baru di 5 Desember 2018. Itu baru punya ayam lodo aja loh, Mas. Kita belum punya ayam panggang, ayam rica atau ayam lain, belum punya. Berarti itu menu-menu baru ya yang lain. Menu baru kita masukkan sesuai permintaan pasar itu gimana gitu. Jadi nggak langsung kita masukkan ada ayam panggang, nanti gimana, marketnya gimana, menerima apa enggak, karena kita terus terang yang kita jual itu ayam kampung, jadi bahannya ya lumayan premium dan mahal. Jadi mungkin kebanyakan orang membandingkan itu harganya itu jauh. Karena ayam panggang itu kalau ayam potong mungkin hanya 50.000 atau 60.000, dan kita jualnya sudah di atas 100 karena pakai bahan yang premium juga. Gitu. Itu baru kita tambah menu ayam panggang, karena ada suatu hari pada waktu saya jualan itu ada yang beli ayam lodo itu 5 ekor dan dia bawa ayam panggang 10 ekor dan kita nggak punya gitu. Dan kita kan paling tidak kan, berarti kalau bapaknya ini ke ayam lodo itu juga butuh ayam panggang, berarti kan kita harus menyiapkan. Berarti kan itu peluang bagi saya gitu. Dan kita harus menyiapkan sesegera mungkin. Ya kita memang basic kita memang dulu bukan dari marketing ya, tapi kita
berusaha pasar itu keinginannya apa gitu. Justru malah dapat inovasi dari Iya. pelanggan sendiri. Dari inovasi dari pelanggan kita buat, kita belajar, baru kita jual. Nah kita jual, kita minta nomor teleponnya dari pembeli itu. Nah itu untuk database dari customer. Jadi semakin banyak database customer, semakin banyak yang melihat story dari WhatsApp saya. Ini apa, jualan apa gitu. Ya mungkin belum beli hari ini kalau tidak kalau beliau belum punya uang. Oh mungkin beli 3 hari lagi atau mungkin beli 1 minggu lagi. Tapi paling tidak kalau lebih banyak dilihat, potensi lebih terjualnya akan lebih banyak. Menurut saya seperti itu. Jadi sampai saat ini database customer saya yang di WhatsApp itu sudah ada 4.300 kontak. Jadi story WhatsApp saya itu kalau dilihat orang gitu, mungkin jenengan kalau story WhatsApp-nya dilihat 40 atau 50 gitu. Saya sampai 800 mas. Wow. Sampai 800 orang yang melihat story WhatsApp Jadi saya. Oh ini bu ini. Oh ini yang Pelanggan tanya setia. dulu gitu. Nah, dan saya bukukan. Jadi pelanggan saya yang sudah beli itu saya bukukan. Jadi kecamatan ini, kecamatan ini itu saya bukukan. Dan yang belum beli berarti kan tetangganya. Lah, belum beli itu target market saya. Saya buatkan brosur. Pada waktu itu saya belum ada kurir mas. Jadi saya masih kurir, keuangan, marketing, sama pelayan. Itu saya lakukan sendiri. Oh sendiri waktu Waktu itu sendiri. Terus ada saudara satu dan asistennya pelayan satu. Jadi itu yang bantu saya. Terus selanjutnya saya baru antar itu kurir menjadi kurir ayam lodo itu ya saya kasihkan aja. Jadi itu yang turun ke lapangan ya saya. Jadi saya yang nganter ayam, saya yang marketing juga ngasih brosur ke tetangganya. Ini apa tuh Mas Anu gini ya? Kita memberikan edukasi tentang produk kita itu apa gitu. Karena pada saat itu 2018 nama ayam lodo itu masih mungkin enggak ada ya, mungkin dari sini belum terlalu tahu. Kalau tidak orang-orang itu berasal dari Trenggalek, Tulungagung, Blitar karena ayam lodo kan dari sana, di wilayah sana. Ya, benar. Itu opo, ini apa Penasaran. gitu. Oh kayak kari ayam Bu gitu. Ya bedanya itu kalau kari ayam kan tidak dibakar prosesnya. Kalau ayam lodo prosesnya dibakar dulu. Dan santannya itu proses dengan bumbunya juga. Kalau ayamnya itu kalau tidak di presto tingkat empuknya itu susah, lama, butuh jam-jaman. Mungkin ada 2 jam mungkin. 2 jam sampai 2 jam lebih mungkin baru empuk mas. Kalau di presto ya mungkin hanya sekitar berapa ya, 15 menit mungkin. Jadi prosesnya itu juga cukup kita memangkas waktu, efisiensi waktu dan kecepatan menyiapkan produk untuk pelanggan. Karena pada waktu itu kita ya maaf ya booming banget 2018 2019. Saya 2019 itu baru rekrut kurir 1 orang. Dan itu dari ojol yang kita rekrut. Tolong bantu saya kalau ada kiriman itu nanti saya kasih per hari 30.000. Kalau nggak ada kiriman mas, kalau nggak ada kiriman sampai tetap tak kasih 30.000. Penak berarti ikut gitu. Akhirnya saya deal sama Pak Ojol itu. Setelah 2019 2020 saya hitung kemampuan finansial saya sudah ya saya anggap mampu untuk membayari kurir 1 lagi. Saya rekrut kurir satu lagi. Ya semua melalui proses. Ya nggak tahu-taunya ini bisa jadi seperti ini gitu. Langsung gede gitu. Enggak. Karena semua ya butuh proses. Ya, semua butuh perjuangan juga.
karena kita memang dulu mulainya ya meskipun tidak dari nol ya, karena saya sudah ada modal sedikit untuk beli alat masak, beli untuk mejanya itu, beli sendok atau beli presto gitu. Baru saya baru punya presto yang ukuran agak besar itu baru di tahun 2019 mungkin. Itu presto itu kapasitasnya kan baru yang di wilayah Madiun sini kan mungkin hanya 7 liter sampai 14 liter mungkin. Nah, saya muter ke Solo. Jadi muternya jadi kayak cewek, Mas. Kita mainnya ke wilayah toko alat masak gitu, dan itu kan jauh sekali dari basic saya yang dulu saya di finance gitu. Jadi saya melihat presto ini dah. Ternyata saya ketemu itu presto itu ukuran 55 liter itu di Solo. Dan harganya setengah dari yang di Madiun. Sampai harus ke Solo demi. Sampai harus ke Solo. Presto. Itu pada waktu 2019 kalau tidak salah Corona. Itu susah masuk ke mall-mall susah kalau tidak punya apa? Ketat banget ya soalnya. Jadi itu saya temukan di Solo. Lah nanti itu juga kita masih trial error, presto ini bisa apa enggak, empuk apa enggak. Terus pokoknya kita berani aja dulu. Pokoknya kita beli, kita coba ke ayamnya bisa empuk apa enggak gitu. Dan kapasitasnya lumayan besar, Mas. Itu kalau 50 liter bisa kurang lebih 17 sampai 18 ekor ayam. Bisa masuk dalam satu presto. Dalam presto itu efisiensi saya mungkin baru di tahun 2019-an lah. Itu waktu Corona kita masih jualan loh, Mas. Corona masih jualan. Warungnya tutup, kita jualan. Oh, jualan. Kita tetap punya apa? Database customer. Itu pentingnya database customer ya seperti itu. Pas waktu Corona itu ada nggak sih kendala untuk berjualannya? Kan waktu itu saya rasa nggak ada kendala. Jadi omset saya itu malah tinggi karena saya bisa melayani lebih cepat dari McDonald. Jadi sistem drive-thru. Mungkin kan dengan kalau drive-thru kan masuk dulu, pesen terus ditunggu dulu, waiting list, baru diambil. Kalau itu enggak, kalau saya punya database, Mas dibuatkan ayam lodo 1, ayam panggang 1 gitu. Begitu dia datang, dia sudah langsung bawa, dia sudah transfer ke saya. Kan sangat cepat berarti. Oh, berarti pas waktu Corona itu ekonomi negara lagi buruk-buruknya, ternyata usahanya malah makin tambah. Ya, alhamdulillah seperti itu. Jadi kita bukan black market, tapi kita mungkin di balik layar. Jadi kita tetap bisa bekerja, tapi kita di balik layar apa yang diinginkan masyarakat tentang konsumsi dari kita, pokoknya kita antar. Dan pada waktu Corona kan kasarannya nggak boleh bersinggungan atau bersentuhan tangan gitu. Mas nanti tolong dicantolin ayamnya di pagar gitu. Jadi kita nggak ketemu orangnya, Mas. Kita nggak ketemu orangnya. Kita nggak ketemu orangnya, nggak tahu wujud duitnya, tapi duitnya sudah di rekening. Tahu-tahu kita udah dapat segini gitu. Ya itu ya mungkin hikmahnya dari Corona ya ada, ya itu seperti itu. Jadi bukan kita bermain curang, tapi kita mengetahui kesempatan kita untuk enggak, saya rasa enggak curang itu. Saya rasa malah itu celah bisnis yang harus kita lalui. Jadi saya enggak langsung berdiam diri. Ini Corona, enggak bisa. Malah yang pesen itu dari luar kota, Mas. Dari luar kota, dari Jakarta membelikan saudaranya yang kena COVID. Mas nanti tolong ya. Itu malah ada yang dibelikan itu malah per 3 hari sekali dan itu menunya beda-beda. Nanti totalnya berapa? Sudah dijadwalkan berarti kayak kita kayak catering Corona. Jadi kita suplai catering itu kayak suplainya buat Corona. Padahal ya kita enggak, tapi kita juga enggak kok terus takut gitu nganter, ya kita cantolin aja di
pagernya atau di mana gitu tempat janjiannya itu pas waktu corona seperti itu. Justru malah titik tertingginya itu waktu corona itu ya, Mas. Nggih, saya rasa malah jadi saya rasa malah mereka itu mager, malas gerak. Iya, Yang kedua malah dia tuh nggak bisa kemana-mana. Iya. Yang bisa beliin kalau nggak dia ya temennya atau tetangganya atau saudaranya. Itu yang bisa beliin yang itu. Pokoknya M-Banking saya pasang, itu duitnya sudah masuk, baru kita antar. Masuk kita baru antar gitu. Jadi tetangga nggak tahu ini kok ayam datang terus, yang beli siapa gitu. Karena pada waktu corona nggak ada yang makan di warung. Iya. Kalaupun ada yang makan di warung kan berjarak, Iya. itu mungkin 1 meter atau 2 meter itu. Tapi kita nggak buka itu. Kita nggak buka, Pak, saya antar aja gitu. Karena nanti kalau buka ada berkerumun gitu Iya, kan nanti kita kena Iya. lagi gitu. Nggak enaknya seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah cerita ayam lodo nih. Ayam lodonya namanya ayam lodo Bu Mami. Nah, Iya. ada nggak sih Mas Doni sejarahnya kenapa namanya ayam lodo Bu Mami? Iya. Supaya sobat Itu semanti juga tahu nih. nama ayam lodo Bu Mami itu saya ambil dari nama ibu saya. Nah, nama ibunya Mas Doni Nggih, nih. yang saya rasa mungkin brandnya lebih terkenal dari saya gitu namanya. Jadi kalau namanya ayam lodo Mas Doni gitu mungkin belum terkenal mungkin. Masih asing lah di Mungkin malah gak terkenal mungkin. Dan kita buat jaringan dari Facebook, kita masuk ke grup-grup kuliner, kita tawarkan. Mulai dari situ mungkin mereka melihat ini ayam apa, kok ini ayam lodo itu gimana juga di gitu. Maspati sekitar Magetan juga masih jarang gitu ya Mas? Masih jarang, mungkin di Karesidenan Madiun mungkin pada waktu itu 2018 itu mungkin saya masih pionir, jadi enggak minim kompetitor. Ya. Mungkin masih pionir kok, minim kompetitor. Dan saya pernah mendapatkan pesanan itu, saya nganter ke rumah makan di wilayah Madiun dan Caruban. Nah, itu kan ya menurut saya mungkin ini yang beli rumah makan gitu. Yang nganter saya sendiri Mbak itu. Pada waktu itu, Pak saya udah di depan. Duh, Mas masuk Mas ke rumah makan, saya yang punya rumah makan. Aduh gitu. Ternyata yang punya rumah makan itu order ayam lodo. Itu penasaran nih. Ya, mungkin penasaran atau mungkin dia diceritain sama teman-temannya yang pengusaha, di sana ada ayam lodo gitu. Dan mungkin di Karesidenan Madiun mungkin belum ada. Nah, mungkin 2021 mungkin baru ada di wilayah Madiun. Tapi juga belum banyak karena prosesnya membuat ayam lodo itu saya rasa memang cukup agak lama karena butuh ayam bakar ayam gitu. Nanti dimasak lagi. Dimasak lagi, butuh santan, santan diproses, santannya dimasukkan bumbu, ayamnya baru dimasukkan bumbu. Itu pun ciri khasnya ayamnya juga premium nih. Premium karena bahannya ayam kampung asli itu, Mbak. Jadi nggak ayam potong, karena kalau nanti pakai ayam potong menurut saya itu teksturnya jadi lain. Ada ciri khasnya dari ayam lodo nggak nih Mas Doni? Oh enggak Bu, itu inisiatif saya. Oh inisiatif. Kalau yang saya berkiblatnya ke Trenggalek atau Tulungagung itu, mereka penyajiannya malah kuahnya enggak melimpah. Jadi saya menyajikannya dengan proporsi itu dan ayamnya sudah di situ itu, menurut orang Trenggalek sama Tulungagung itu malah loh iki kok ngene gitu. Jadi malah unik. Iya, malah unik. Punya akhirnya sendiri. Mereka itu, saya pernah kedatangan tamu itu dari Tulungagung sama Trenggalek itu, loh iya ngene loh, kuahnya kok dapat banyak gitu. Karena kalau tidak salah di Pak Yusuf, ya salah seorang pengusaha ayam lodo Trenggalek, itu kalau kita makan berempat atau berlima itu ayamnya sudah potongan dan tidak dicelupin ke kuahnya. Nah kuahnya itu satu mangkok sendiri, tidak ke kita. Jadi kuahnya hanya satu mangkok. Kalau kita kan setiap porsi mangkok, jadi kita dapat banyak.
Jadi mereka malah suka, Iya. malah seger gitu. Ya, malah seger gitu. Berarti ide dari Mas Doni sendiri. Nggih, inisiatif, oh ini pakai ini. Dan gerabahnya itu, alat kualinya itu kita sampai lintas provinsi dari Kasongan, Jawa Tengah. Karena yang saya rasa bahannya lebih kuat Bagus, lah, lebih bagus. tebal, nggih. Lebih bagus. Jadi pakai sana kualinya, terus urapannya juga ada piringnya juga dari sana, terus kayak mangkok kecil dari tanah juga dari sana juga. Karena dari sini pernah saya coba itu gampang pecah, iya. gampang retak terus pecah gitu. Mas Doni ini kan udah buka ayam lodo selama 6 tahun ya Mas. Ada nggak sih cerita naik turunnya Naik turunnya, membuka ya. usaha selama 6 tahun itu juga lama ya Ton ya? Iya, bener banget. Naik Mungkin turunnya saya ada- rasa malah ini 8 bulan atau 9 bulan di tahun ini. Jadi mungkin tahun-tahun politik ya, Iya. tahun politik. Jadi kebijakan itu sama berpengaruh kepada Usaha. pembelian Iya. usaha atau daya beli itu turun, dan ternyata itu tidak saya saja yang mengalami, ternyata teman-teman dari para bakul, Pengusaha. pedagang atau Pengusaha pengusaha lain itu Juga juga merasakan. drop, nggih, turunnya, dan itu turunnya lumayan banyak, dan sangat berimbas sekali, apalagi yang dengan jumlah karyawan yang cukup lumayan banyak, pasti efisiensi itu pasti dipastikan untuk dipikir bener-bener harus matang gitu. Oh ya Mas, kan dulu itu kan kalau sebelum buka usaha kan orang-orang pasti mikir beberapa kali ya, ini mau buka usahanya gimana, terus nanti Iya. omongan orang nanti Betul, itu. gimana. Oh gitu, Terus nggih. Kadang tuh masih ragu-ragu Iya. juga mau buka usaha, masih takut gitu. Nggih. Kalau Mungkin dulu saya mengawali karena saya basicnya juga sudah dari marketing, meskipun saya dulu marketing finance ya, marketing mobil. Ya. Iya. Saya sudah biasa turun ke jalan untuk penawaran. Nah, itu saya gunakan untuk ilmu saya utama. Pokoknya saya tawari orang ini ayam lodo, syukur beli, kalau nggak pas beli berarti mereka nanti suatu saat beli gitu. Pokoknya saya mikirnya seperti itu. Jadi saya maju terus, saya tawarkan, pokoknya yang belum beli siapa saya tawarkan. Tapi mungkin pada waktu awal itu saya kasihkan Mas. Mungkin nggak ada marketing yang ngasih dulu free gitu. Free, Nggak ada, coba nggak ada. dulu. Gitu. Iya, Jadi gratis. kita itu langsung ke instansi dan saya kasihkan ke atasannya atau Pak Kepala Dinasnya, itu saya kasihkan. Saya kasih free. Bapak ini free karena ini dianggap tester ya, monggo, tapi ini free kagem jenengan. Duh, Iya. gak iso. Kamu tetap saya bantu. Anu gini-gini. Pada saat itu kalau tidak salah Pak Kepala Dinas Pariwisata. Nggak bisa, ini tetap saya beli. Kamu pedagang, tetap saya beli. Nanti kalau suatu saat ada acara kegiatan, saya bantu. Oh, nggih, Pak, matur nuwun gitu. Suatu ketika, suatu saat beliau longgar ada kegiatan, beliau mampir ke rumah saya. Dan itu rombongan, Mas. Nah, itu rombongan. Dan itu kalau kita belum siap, dengan siap dengan siap dasar, bukan siap mental aja, siap dari segi stok nasi atau stok ayam gitu, terus tiba-tiba Datang langsung gerombolan. tamu itu berapa elep gitu lah, pusing gitu. Ini apa ini gitu. Antara seneng dan juga Iya bingung gitu. Nah, itu saya mengantisipasi itu. Saya itu pinjem nasinya tetangga. agak unik ini nih Tani. Saya pinjem nasinya tetangga itu, saya lewat belakang rumah biar nggak tahu sama tamunya. Saya pinjem belakang rumah dan itu saya lakukan sendiri Mas itu, karena saya kan belum punya belum punya karyawan. Iya. Saya lewat belakang rumah ke tetangga saya, balik lagi gitu, nanti pakai ini gitu. Nah setelah dipakai,
kita masakin, nah kita baru ganti ke tetangga lagi. Tapi gantinya kan full. Kita pinjemnya 50% atau setengah, kita gantinya full. Itu mungkin belum pernah dicoba atau belum dilalui oleh pengusaha lain ya, mungkin seperti itu. Tapi itu saya lakukan seperti itu. Pokoknya harus bisa ini gitu. Segone entek, gini. Wah, pokoknya pinjem tetangga gitu. Akhirnya saya lewat belakang itu tadi. Dari menurut pengalamannya Mas Doni tadi, kalau dilihat berarti selain pengusaha itu punya modal, terus punya tekad yang kuat, berarti harus juga berpikir kritis ketika menghadapi pelanggan yang dadakan seperti itu ya Mas ya. Jadi kita harus siap ya, seperti seorang tentara gitu Mas. Jadi kita harus siap, diperintah komandan kamu harus berangkat perang, ya kita berangkat. Ya itu contohnya dari militer ya seperti itu. Tapi kalau contohnya di usaha saya di warung itu ya kambil entek saya berangkat gitu. Itu kan semua padanannya seperti itu. Kambil entek saya berangkat. Kresek entek saya beli gitu. Ya karena yang ada hanya saya. Jadi saya adalah bahasa sekarang role modelnya ya saya gitu. Jadi saudara sama asisten itu hanya di belakang layar. Yang di depan itu saya Mas. Pada saat saya jadi kurir, yang asisten pelayan jadi pelayan. Pada saat saya pulang, saya jadi pelayan lagi Mas. Nah itu mungkin belum dilalui oleh pengusaha yang lain mungkin Jadi kayak kata orang Jawa yang ngabei, jadi saya bisa di mana tempat gitu. Keuangan, pembelanjaan, marketing, nah itu nanti semua. Mas Doni tapi pernah ngerasa capek gitu nggak sih Mas? Kalau capek pasti. Tapi kalau mendapat duit itu nanti kayak rasanya energi positif lagi, terus gitu. Dapat nambah semangat gitu ya. Karena pernah pesanan itu kita pernah pesanan sangat banyak Mas. Itu pesanan 65 ekor. Wow. Itu pagi hari. Pagi hari itu ternyata dibawa kemana? Ke Sulawesi Mas, ke Makassar. Jauh Itu naiknya pesawat Hercules. Wow. Itu ya kan saya posting itu di grup UMKM, karena saya kan juga aktif di grup UMKM. Itu saya posting 65 ekor alhamdulillah berangkat ke Makassar. Yang di pikiran teman-teman carane piye, opo gitu. Karena kalau tidak salah bagasi pesawat atau bagasi pesawat sipil itu kan hanya mungkin 10 sampai 15 kilo mungkin. Dan itu 65 ekor itu kan paling tidak kan bisa 50 kilo lebih. Nah, dia Mas, bagasi pesawat 15 ya. Lah sapa sing ngomong pesawat sipil gitu. Akhirnya dia lagi berpikir, oh iya ini mungkin pakai Hercules gitu. Itu pernah dibeli sama maksudnya dibeli terus dibawa ke Makassar. Itu jam 6 pagi. Itu masaknya itu masaknya berarti dini hari pagi-pagi jam 2 kita sudah masak gitu nggih. Jam 2 kita masak, jam 6 kita sudah bayaran 7 juta. Jadi bangun tidur kita sudah dapat duit 7 juta. Itu kan sangat disyukuri. Lelahnya langsung terbayarkan sama orang tadi. Lelahnya langsung kuat. Jadi saya menjadi Superman lagi, jam 6 lebih itu Superman lagi. Langsung semangatnya langsung membara. 45. Nggak megang, tapi kita lihat rekening. Ini udah masuk gitu. Nah tadi kan kita udah cerita nih tentang perjalanannya Mas Doni menjadi seorang pengusaha ayam lodo. Mas Doni kan dulu juga alumni Semanti. Ya bener. Tahun 2000. Ya kita mau tahun lama itu. Ceritanya Mas Doni selama sekolah di SMA itu gimana Mas? Ya, perjalanannya. Selama sekolah itu saya juga nggak pinter-pinter banget ya Mas. Juga nggak bodoh-bodoh banget gitu. Jangan kita di tengah-tengah aja. Jangan merendah gitu tuh Mas. Saya nggak merendah, saya di tengah-tengah. Saya hanya di tengah-tengah saja. Jadi kalau teman-teman Semanti kan kebanyakan kalau di wilayah sini kalau tidak dari SMP 1 Karangrejo atau dari SMP 1 Mospati, dari SMP 1 Barat.
Iya. Itu kebanyakan sih itu. Dan itu orang-orang pinter semua yang masuk ke sini karena selain itu mereka nggak bisa masuk karena dulu sistemnya masih pakai danem. Iya. Oh, iya, Belum iya. pakai Nggih, nilai. belum pakai nilai. Sistemnya pakai danem. Kalau tidak salah berapa ya dulu ya? 43 minimal. Saya 44. Nah, jelalah bisa. ya. Masuk. Keberuntungan itu. Iya. Karena di Pondok Gontor dulu minimal 44, Mas. Semanti dulu 43. Kantor. Grade-nya dulu Udah tinggian tinggi. Gontor gitu. Iya. Tapi ya alhamdulillah udah masuk di Semanti dan alhamdulillah juga apa ya mendapatkan ilmu dari bapak guru semua kan ya. Iya. Mungkin saat ini mungkin ada banyak yang sudah Sudah pensiun. pensiun, Nggih. iya. Ada banyak yang sudah pensiun, mungkin yang ini masih mungkin Pak Agus Pak guru Agus. agama. Iya, Pak Ya, Agus masih ada. Pramono. Wali kelas Agus kita tuh. Pramono, nggih. Belum lama mungkin Putri. Iya, Iya, Putri baru baru kemarin. pensiun kemarin. Pensiun. Terus Bu Rina juga. Bu Rina, Bu Retno. Tapi dulu waktu SMA itu pernah kepikiran gak sih nanti lulus SMA mau jadi pengusaha? Oh enggak belum ada pikiran ya? Dulu pikiran saya mau jadi hakim. Oh, ketinggian mungkin. Lulus, berarti setelah lulus SMA kuliahnya Di hukum hukum. di Universitas Merdeka Madiun. Oh, di Madiun. Nggih, kalau tidak jadi hakim ya jadi jaksa. Itu cuma impian saya cuma itu. Nah, itu saya kalau orang itu gagalnya itu baru cerita 3 kali atau 4 kali lah, mungkin saya gagalnya lebih dari 20 kali. Wow, banyak ya. Iya, kalau CPNS itu di CPNS Magetan, Ngawi, Madiun, itu sudah pernah saya rasakan semua. Nah, oke, kita udah berada di penghujung podcast nih, udah Iya. banyak dengar cerita dari Mas Doni, perjalanannya. Dari mulai usaha sampai bisa gede sebesar ini usahanya. Mungkin Mas Doni punya nih ilmu yang bisa dibagikan pada rekan-rekan Semanti semua agar kita tuh bisa mencontoh gimana sih caranya agar kita bisa sukses gede kayak Mas Doni ini. Ya, yang utama kita adalah apa ya, Mas? Menurut saya tetap berjuang. Yang kedua tetap konsisten. Jadi konsisten untuk beriklan. Karena yang pernah saya lakukan itu pernah membuka suatu wilayah yang finance mobil itu tadi, itu yang door to door atau marketing door to doornya juga saya. Jadi itu nanti langsung apa ya, Mas? Itu pernah saya lakukan. Jadi harus konsisten. Tiap hari itu harus konsisten. Ini siapa lagi yang saya tawari, siapa lagi yang saya tawari. Saya catat, terus nanti database-nya ini, sana kok nggak jadi pinjem, gimana? Oh, saya tawari lagi, saya kunjungi lagi. Jadi harus konsisten, harus rajin. Nah, tentunya mungkin harus fokus juga. Ya, Apa fokus yang pada tujuan. apa yang kita kerjakan, bidang apa yang harus kita kerjakan itu harus fokus. Fokus kita tekuni. Kita tekuni, harus konsisten. Pokoknya intinya jangan malas. Oke, mari kita akhiri podcast kita. Terima kasih Mas Doni sudah Sama-sama. banyak cerita. Semoga Sobat Semanti semuanya termotivasi Amin. dengan semangatnya Mas Doni, kerja kerasnya Mas Doni yang sudah Mas Doni ceritakan tadi. Dan pengalaman Mas Doni tentunya. Ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Doni dan dadah. Dadah semuanya. Sampai jumpa lagi Sampai di jumpa. podcast selanjutnya.